Oh, hai. Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Sekarang gue lagi ada di alun-alun Surya Kencana, Gunung Gede Pangrango, dan di sini gue lagi ngetes beberapa produk yang gue bawa. Dan di video sekarang gue akan ngasih tahu ada 6 kelebihan dan ada 5 kekurangan yang gue rasain ketika gue pakai tenda ini. Ini tenda dari mereknya Venturis, serinya Antares 4, yang mana berarti kapasitas 4 orang, dan udah gua coba tidur semalaman di alun-alun Surya Kencana ini berdua bareng Yakub, kameramen gua di sini. Kenapa akhirnya gua nge-review Venturis Antares 4 ini? Karena akhir-akhir ini banyak yang minta untuk gua segera nge-review carrier dari mereknya Venturis. Bukan tendanya sebetulnya, tapi ketika gua ngelihat koleksi dari Venturis ini ada tendanya juga, dan carriernya pun gua pakai sampai atas ini. Nanti akan ada video terpisahnya. Dan kalau gua lihat spesifikasi yang ada di Venturis Antares 4 ini mirip banget dengan tenda basic Antares, cuman beda nama Venturis dan nama basicnya aja ya. Mungkin apa rebranding atau gua nggak tahu juga, karena yang pasti basic pun masih ada sampai sekarang. Tapi ada satu bagian yang tidak gua dapatkan di basic Antares 4 yang pernah gua review, yaitu di tenda ini udah bonus pasaknya. Jadi kan di review basic Antares 4 itu gua bilang bahwa pasak yang gua dapetin saat itu, pasaknya itu diameter kecil dan rentan untuk bengkok. Nah sekarang dapat pasak yang kayak gitu juga, cuman dikasih bonus 10 atau 12 pasak gitu, yang mana ukurannya lebih gede atau diameternya itu lebih gede. Nanti gua jelasin di sini. Jadi untuk spesifikasi kayaknya sih akan mengulang ketika nantinya gua ngebahas tenda ini ya. Lu tonton aja di video sebelumnya. Cuman di sini pun di beberapa bagian penting ada yang gua bahas juga sih untuk spesifikasinya. Cuman lebih singkat, langsung ke kelebihan kekurangan ketika gua pakai tenda ini di alun-alun Surya Kencana. Kelebihan yang pertama adalah ketika semalaman itu hujan. Betulnya hujannya bukan malam aja, tapi ketika gua berangkat dari base camp terus naik ojek ke Tanah Merah, dari Tanah Merah sampai ke Surya Kencana ini hujan terus-terusan, gak berhenti-berhenti. Walaupun hujannya itu deras, terus ringan juga, terus deras lagi. Yang pasti sampai gua ke alun-alun Surya Kencana pun, sampai gua ngebangun tenda pun masih hujan. Sampai jam 1 malam hujannya itu gua rasain ketika gua tidur di dalam tenda ini. Outernya ini mumpuni, nggak bocor sama sekali ketika diguyur hujan hitungannya semalaman ya. Dari jam 6 maghrib sampai jam 1 malam. Karena memang jam 1 atau jam 2 itu gue kebangun dan udah mulai reda gitulah untuk hujan-hujannya. Tapi yang pasti nggak bocor. Outer ini pakai bahan 190T polyester tanpa ripstop. Jadi kalau emang lu selalu mengutamakan tenda yang ada ripstopnya di bagian outernya itu, ini tidak ada ripstop. Karena yang sering gue bilang, ketika lu mempunyai tenda terutama di bagian outernya ada ripstopnya, itu memperkuat bahannya. Kalau ini nggak ada ripstopnya. Untuk PU-nya berapa? Untuk PU-nya 3000 mm, sangat-sangat aman. Sebetulnya PU 800 pun aman, 1500 pun aman. Ini 3000 mm karena payung yang mungkin lu sering pakai di rumah itu PU-nya kurang lebih di 300 atau 400 mm. Ini 3000 mm. Jadi jelas aman banget. Terus di sini juga udah pakai full seam seal di hampir semua pola jahitan yang ada di tenda ini. Jadi potensi air akan masuk melalui lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan itu ya udah tertutup oleh seam seal yang ada di sini. Dan tenda ini belum ada lapisan UPF 50 plus ya. Biasanya sih untuk lapisan UPF 50 plus ya gue temukan di tenda-tenda harga 1 juta ke atas sih. Tapi kemarin Wild Seal harga 1 juta ke bawah ada juga sih lapisan UPF 50 plusnya. Kalau ini belum ada. Kelebihan yang berikutnya, tenda ini lu udah ngedapetin frame aluminium alloy, jadi bukan pakai frame fiberglass. Sebetulnya biasanya ketika lu punya frame aluminium alloy di sebuah tenda dibandingkan dengan tenda yang pakai frame fiberglass, ketika ada angin kencang lebih elastis, tidak rentan patah itu yang aluminium alloy kayak gini. Dan ini pakai ukuran 7,9 mm diameter yang ada di frame yang digunakan oleh tenda Venturis Antares 4 ini. Jadi ketika semalaman gua pakai tenda ini masih aman, walaupun ya ada angin-angin kencang menerpa tenda ini. Kelebihan yang berikutnya, lu mendapatkan bonus pasak yang lebih bagus menurut gua untuk kualitasnya ketika nantinya lu beli Venturis Antares 4 ini. Karena di basic 4 itu kemarin ketika gua cek ya nggak ada bonus, tapi tenda ini ketika gua buka
di rumah itu, oh ternyata pasaknya banyak nih, ternyata dikasih bonus karena pasak utama yang lu dapetin itu sebetulnya yang kecil diameternya, yang mana mudah bengkok. Kalau ini ya lebih bagus lah dibandingkan yang itu, karena ini kalau nggak salah pakai bahan yang aluminium juga, dan ini bentuknya juga heksagonal untuk pasaknya itu. Diameternya itu nggak kecil kayak pasak utama yang lu dapetin. Jadi intinya ketika nantinya lu beli tenda ini, lu udah ngedapetin bonus pasak yang heksagonal ini. Kelebihan yang berikutnya, salah satu bagian yang ngebuat gua nyaman untuk berkegiatan di depan tenda dan bahkan untuk masak-masak di depan tenda, yaitu luasnya teras yang lu dapetin nantinya ketika lu punya tenda ini. Semalam Yakub masak pun di depan teras ini terbilangnya luas, sambil pintunya itu ditutup dan dibuka sedikit agar untuk asap yang dihasilkan dari kompor itu bisa keluar, jadi nggak muter-muter di bagian dalam. Dan semalam itu Yakub itu masak sambil kondisi hujan, ya hujannya kadang deres, kadang gerimis gitu, dan masih aman dan masih nyaman untuk lu masak di depan tenda ini karena untuk lebar, untuk panjang terasnya itu terbilangnya ideal untuk lu melakukan kegiatan masak di depan terasnya. Itu gara-gara konstruksi tendanya sih. Ini kan ada tambahan frame nih di bagian depan, jadi lumayan menambah panjang ke bagian depan tendanya. Karena ada beberapa konstruksi tenda yang tidak seperti ini, yang mana tidak punya tambahan frame di bagian depan. Model konstruksi tenda kayak gitu lebih terasa sempit sih untuk terasnya, terutama di bagian panjang terasnya ya. Jadi untuk tenda ini dan untuk tenda merek apapun yang konstruksinya itu kayak gini, ada 3 frame, 2 frame itu menyilang di bagian tengah, 1 frame itu tambahan di bagian depan. Ya dari dulu sampai sekarang sih ya kemungkinannya akan nyaman untuk lu berkegiatan di bagian depan sini. Jadi itu mungkin yang harus lu pertimbangkan ketika lu memilih konstruksi tenda. Kalau memang yang lu prioritaskan itu ya kenyamanan berkegiatan dan masak-masak di bagian teras tendanya. Kelebihan yang berikutnya, ketika semalaman gua tidur pakai tenda ini dan lumayan ada banyak angin di luar, ketika gua tidur itu yang gua rasain itu nggak terlalu banyak angin masuk tembus ke bagian tempat gua tidur. Gua pernah beberapa kali pakai tenda gunung lah ya. Salah satunya mungkin lu udah nonton juga. Gue pernah pakai tenda Big Adventure Semeru di shelter 7 Gunung Raung atau pos 7 gitu, dan terasa tuh angin masuknya. Kalau semalam sih pakai tenda ini terbilangnya aman, karena kalau gue coba analisis di bagian komposisi innernya, gue tidur kan kayak gini nih. Gue tidur kayak gini, dan ketika ada angin masuk itu tembus melalui celah outer, nggak langsung nyentuh ke badan gue karena memang terhalang oleh bahan breathable yang ada di sini. Kalau beberapa tenda yang angin itu terasa masuk, biasanya lebih pendek bahan breathable-nya dan lebih banyak komposisi mesh-nya lah dibandingkan bahan breathable yang salah satu fungsinya bisa menahan angin yang nantinya langsung nyentuh ke badan lu ketika lu tidur itu. Jadi kalau lu lihat tuh dari pinggir ke belakang ini kan rata nih untuk tinggi dari bahan breathable-nya, dan itu lumayan ngebantu untuk nahan angin yang tembus dari celah outer ke bagian inner tenda lu nantinya. Jadi ya semalaman gue tidur ya nggak terlalu banyak angin dingin tentunya yang tembus ke bagian tempat gue tidur. Kelebihan yang terakhir yang gue rasain di sini tuh banyak serangga yang mau mencoba masuk ke tempat gue tidur. Jadi serangga-serangga kecil kayak gini nih susah masuk. Jadi aman ketika semalaman gue tidur pakai tenda ini. Walaupun ada serangga yang mau masuk ke tempat gue tidur, ya susah untuk menembus bahan mesh yang ada di inner tenda ini. Ya itu akan berguna tentunya ketika lu nantinya camping atau naik gunung pakai tenda ini dan bawa anak-anak mungkin, atau lu pun terganggu banget lah ketika ada serangga di dalam tenda itu. Ya bahan mesh yang ada di sini terbilang nyaman karena saking rapetnya susah ditembus oleh serangga kecil sekalipun. Sekarang gue akan ngomongin kekurangan yang gue rasain ketika semalaman gue pakai tenda ini. Kekurangan yang paling kerasa itu sebetulnya di lapisan innernya ini, karena di luar itu dingin semalam ya, ditambah hujan juga, itu terasa banget tuh untuk kondensasi di bagian inner yang ada di sini. Padahal outernya itu udah gue jauhin juga, ditarik oleh tali outer yang ada di bagian luar, tapi tetap terasa kondensasi di bagian innernya. Bahkan semalam Yakub pun nanya, ini bocor ya? Pas gua pegang, oh ini kondensasi. Jadi ketika semalam gua pakai tenda ini, kondensasinya terbilangnya terasa banget di bagian lapisan-lapisan inner yang ada di sini. Jadi ketika lu tidur di bagian pojok kayak gini nih, ya hati-hati aja sleeping bag lu. Ketika semalam gua tidur kepala di sini nih, di bagian atas kepala gua, ya lumayan terasa tuh kondensasi yang dihasilkan oleh inner di tenda ini. Kekurangan yang kedua yaitu tenda ini kan punya 2 pintu ya. Tenda ini punya 2 pintu, dan biasanya untuk
pintu belakang ini gua simpen barang-barang kayak sepatu, sendal, atau bahkan carrier. Tapi tenda ini nggak bisa, pintu belakangnya ini sempit, terhitungnya nih nggak panjang gitu, jadi nggak bisa nyimpen apa-apa nih di bagian belakang sini. Dan ketika pintu outernya ditutup pun ya lumayan deket juga tuh dengan inner di bagian belakang sini. Jadi untuk ukuran pintu outer di bagian belakang ini nggak bisa digunakan sebagai penyimpanan barang sih. Karena biasanya ketika gua pakai tenda itu yang punya 2 pintu, ya pintu belakang atau pintu depan masih bisa lah nyimpen kayak sepatu atau mungkin carrier dan lain-lain. Kalau ini terasa sempit. Dan ini baru gua rasain tuh ketika gua pakai ke atas gunung kayak gini. Ketika kemarin nge-review yang basic itu lolos dari review gua, dan sekarang baru kerasa nih pintu yang ada di belakang sini terasa sempit. Kekurangan yang berikutnya, kualitas resleting yang ada di sini sih agak beda juga dengan kualitas resleting yang pernah gua temuin di tenda-tenda di atas 1 jutaan ya. Dan kadang ketika beberapa kali gua pakai, entah itu resleting yang inner atau resleting outer, ya sesekali memang suka terasa macet, nggak selancar tenda-tenda di harga 1 juta ke atas. Jadi ketika nantinya lu punya tenda ini, ya pelan-pelan aja pakai resleting yang ada di sini, karena ya biar awet aja dalam jangka panjang, jangan terlalu dipaksain biar nggak rusak duluan untuk resleting yang ada di tenda ini, entah itu inner atau bagian outernya. Kekurangan yang terakhir yang gua rasain semalaman pakai tenda ini tuh di bagian depannya ini nggak ada gantungan untuk lampu tenda ya. Karena kan masak itu pasti di depan sini, alangkah enaknya gitu ada gantungan untuk menyimpan lampu tenda di bagian atas. Walaupun sebetulnya di sini kan ada kain, yang mana kainnya ini berfungsi untuk melipat kayak gini nih, untuk melipat pintu tendanya. Dan ketika pintu tendanya ini ditutup, si kainnya ini nganggur, itu bisa digunakan sebetulnya untuk menggantung lampu tenda. Tapi ya lebih enak lagi diususkan aja punya gantungan lampu tenda khusus di bagian depan sini. Jadi untuk penerangannya itu semalam itu gua harus nyorot dari bagian tengah sini, karena di tengah kan ada gantungan lampu tenda. Tapi ya tergantung juga lampu tenda yang seperti apa yang lu bawa. Kalau gue ini tuh yang lampu sorot gitu, yang bisa ngelebar juga. Jadi walaupun gua simpen di tengah, bisa gua arahkan ke bagian depan untuk menerangi tim yang lagi masak di sini. Oke, selain gua bawa tenda, di sini gua bawa kursi dan meja lipat. Ada trekking pool juga di sini yang dari tadi lu lihat. Mungkin ini dari brand Venturis juga. Karena ketika gua ngeliat koleksi-koleksi produknya kemarin itu, oh ternyata ada kursi lipat dan meja lipat. Dan biasanya ketika gua memutuskan membawa kursi lipat dan meja lipat ke atas gunung, gua ngeliat packagingnya dulu tuh, packagingnya gede atau enggak. Dan ketika gua ngeliat packaging yang ada di sini, terbilangnya sih kecil, masih bisa gua simpen di side pocket carrier yang gua bawa. Apalagi ukuran packaging mejanya ini tipis dan panjang, bisa juga gua simpen di side pocket. Dan itu mungkin harus lu pertimbangkan juga ketika lu memilih kursi lipat dan meja lipat yang nantinya akan lu bawa ke atas gunung. Karena kan kalau dimasukin ke dalam tas carrier itu lumayan makan tempat, dan mending buat yang lain sih kalau gua di dalam carrier itu untuk meja lipat dan kursi lipat kayak gini ya disimpan di bagian luar aja. Gua akan kasih tahu betapa bagusnya dan bisa banget bersaing kursi lipat dan meja lipat Venturis ini dengan brand-brand yang udah ada sebelumnya dan udah mengeluarkan kursi meja kayak gini duluan lah, jauh sebelum Venturis muncul. Gua kasih lihat untuk bahan yang dipakai dulu di sini. Yang pertama, bahan yang lu dudukin nantinya ini pakai bahan yang terbilangnya tebal, karena gue pernah menemukan dan pernah pakai dari merek-merek Speed, Tough Sport kayak gitu nggak setebal ini, dan ketika sekali 2 kali pakai itu udah rusak lah terhitungnya. Dan di bagian bawahnya pun kayak gini sama. Biasanya ada beberapa kursi lipat yang bahan atas dan bahan bawahnya itu berbeda. Kalau ini sama, pakai bahan yang sama. Kalau lihat di sini, di kiri dan di kanan ini pakai bahan mesh yang terbilangnya tebal. Ini untuk sirkulasi udara ketika nantinya lu duduk di sini. Dan beda-beda juga rasanya duduk di kursi-kursi model kayak gini, walaupun lu ngelihatnya itu mirip-mirip ya kursinya, tapi kalau lu coba satu-satu dari beberapa brand itu beda-beda untuk rasa kenyamanan duduknya. Ketika gua duduk di kursi ini sih terbilangnya nyaman, karena memang untuk konstruksi yang terbentuk di sini pun mendukung untuk gua agak nyender kayak gini, dan ini terbilangnya kursi malas yang nyaman sih.
Terus yang paling penting di kursi-kursi lipat kayak gini tuh pemakaian bahan frame-nya sih. Lu pasti setuju pemakaian bahan frame yang ada di sini terbilangnya bagus ya. Ini pakai bahan aluminium nih kemungkinannya. Di bagian tengahnya ini pakai diameter yang gede dan solid juga bahannya. Terus untuk frame-frame di bagian belakang dan di bagian depan ini pakai bahan yang bagus juga. Terus ada detail kecil di bagian bawah nih, detail kecil di bagian bawah sini. Di sini ada bahan rubber yang mana ini anti slip nantinya. Dan ketika dipasang di tanah kayak gini, ini kayak ada stoppernya juga. Kalau memang menusuknya itu ke tanah kayak gini sih aman ya, tanah-tanah padat. Tapi kalau menusuknya ke pasir ya ada stopper di sini biar nggak terlalu ambles ke bagian dalam. Terus satu bagian yang harus diperhatikan juga ketika lo memilih kursi lipat itu, di tali-tali penyambung yang ada di sini ini kan bisa dilipat nih. Ini bisa dilipat dan di sini ada tali-talinya. Tapi ketika gue lihat tali-tali yang di sini sih solid dan ada yang nggak pakai tali tapi pakai bahan yang bagus nih. Nah ini untuk pelipatannya di sini. Nah di sini dikombinasikan bahannya pakai tali elastis dan pakai bahan yang lebih kuat. Ini bukan pakai bahan tali kayak gini, tapi ini bahannya lebih kuat. Jadi ketika lo memperhatikan tali-tali yang ada di sambungan patahan-patahan di kursi lipat kayak gini, lo bisa memprediksi juga dan lo bisa tahu juga kualitas tali yang dipakai kayak gimana. Dan semakin bagus bahan yang dipakai ya semakin awet juga dalam jangka panjang. Karena ya namanya kursi lipat ya sering dilipat. Kalau penyambung tali kayak gininya itu mudah untuk putus ya lo pun akan kerepotan sendiri. Untuk repairnya pun ya memakan waktu dan lumayan susah juga lah untuk merepair sendiri tali-tali yang model kayak gini untuk menyambung lipatan-lipatan kursi lipatnya. Ya kenapa tadi gua bilang ini bisa banget bersaing dengan Big Adventure. Big Adventure punya juga loh untuk kursi lipat kayak gini. Tapi ketika gua ngelihat brand-brand lain yang punya kursi kayak gini sih agak jarang. Dan kursi lipat dari Venturis ini bisa jadi salah satu pilihan lu menurut gua selain lu memilih Big Adventure dan Daulagiri. Karena kalau gua ngelihat brand lain selain Big Adventure dan Daulagiri itu ya mereka bukan pakai bahan yang solid kayak gini, masih pakai bahan-bahan kualitasnya di bawah inilah. Jadi ya biasa dari harga lebih mahal, tapi kayaknya Venturis ngasih harga di bawah Big Adventure dan Daulagiri deh. Nanti dicek aja untuk harganya. Yang pasti bahan frame yang ada di kursi lipat Venturis ini terbilangnya serius sih dipilih oleh Venturisnya. Lanjut ke meja lipat. Kalau meja lipat sebetulnya sih umum ya, sering gua lihat lah untuk meja lipat model kayak gini itu ada beberapa tipe ya, ada pakai bahan nilon kayak gini yang mana ini tebel juga. Tapi di sini bukan hanya bahan nilon aja agar jika nantinya lu pakai meja ini nggak mudah terjatuh ketika lu nyimpan gelas mungkin di sini. Di bagian tengah sini dikasih frame juga. Jadi permukaan atas itu lebih rata. Ada beberapa meja lipat yang pakai bahan kain kayak gini, tapi ketika lu nyimpen gelas ataupun mangkok, piring itu khawatir untuk jatuh ya. Dan sebetulnya ada yang lebih bagus lagi dibandingkan meja lipat model kayak gini, tapi pakai full bahan aluminium. Tapi konsekuensinya packagingnya lebih gede dan lebih berat aja dibandingkan hanya memakai kain kayak gini. Si mejanya ini, di bagian depan mejanya ini ada satu pocket di depan, terus ada satu pocket di bagian belakang sini. Nih, jadi depan dan belakang mejanya ada pocket. Terus kita lihat di bagian dalam masih pakai bahan yang sama. Dan mejanya ini punya frame di ujung-ujungnya. Terus kita lihat penggunaan frame yang ada di sini. Ini pakai frame yang bagus juga, solid juga. Dan untuk pelipatannya kayak gini aja. Tuh, kecil yang tadi gua bilang mejanya itu. Oke, tinggal dimasukin ke pouchnya nanti. Nah, kalau pakai bahan aluminium di bagian permukaan atasnya itu nggak mungkin bisa sekecil ini sih untuk lipatannya. Ya ini tinggal dimasukin aja ke side pocket carrier lu nantinya. Ini sekalian gua kasih contoh nih untuk pelipatannya. Nah, mejanya tinggal lu masukin ke pouch segede gini aja. Gua contohin juga ketika lu mau melipat kursi lipatnya biar lu bisa ngeliat ukuran packagingnya kayak gimana. Jadi packagingnya itu gue sangkutin di bagian belakang, tuh bagian belakang kayak gini, biar nggak hilang, biar nggak lupa juga. Karena kadang ketika udah di atas gunung itu suka lupa nyimpannya di mana. Lipatnya sebetulnya kayak gini aja, tuh dibongkar kayak gini, tinggal ditarik aja, termasuk bagian bawahnya juga. Taruh, nah.
begini. Ini sebetulnya ada karetnya sih. Cuman karetnya ya seperti biasa cowok-cowok itu kayak gua tuh jorok ya. Yang pasti tinggal kayak gini aja nih. Nah, tinggal masukin ke pouch yang nantinya lu dapetin di sini. Nih, jadi segini untuk ukuran packaging dari kursi lipatnya dan dari meja lipatnya. Ini cukup dipasang di atau disimpan di side pocket carrier lu nantinya. Yang penting sih si tali webbing atau tali kompresi di carriernya itu terbilangnya panjang. Terus barang terakhir yang gua bawa dari merek Venturis ini yaitu trekking pole. Dan trekking pole itu modelnya beda-beda ya, ada beberapa jenis, tapi secara umum sih ada model teleskopik dan ada tipe Z atau tipe lipat gitu. Kalau ini terbilangnya teleskopik, cuman teleskopiknya ini lebih awet dibandingkan teleskopik yang ada pernya gitu. Ini cuman perbedaan warna doang ya. Untuk perbedaan fungsinya sih nggak ada, sama persis karena ini satu tipe. Coba kita detail dulu. Di bagian atasnya ini ada bahan rubber, terus di sini ada handle. Handle-nya ini hanya di sini aja, nggak ada ke bagian bawah karena ada beberapa trekking pole itu sampai ke bawah, jadi bisa pindah-pindah posisi tangannya. Kalau ini handle-nya pakai busa yang bagus dan hanya di bagian atas ini aja. Terus di sini ada strap untuk lu kencangkan ketika lu berjalan memakai trekking pole ini, biar ada sanggahan juga nih pergelangan tangan lu di sini. Terus di bagian tengahnya sini ada logo Venturis. Tengah sini ada logo Venturis dan di sini ada topografinya sedikit melingkar. Oke, di sini ada keterangan buka dan tutup. Nih ada keterangan buka dan tutup. Terus untuk memendekkan si trekking pole-nya ya tinggal dibuka aja di sini pengunciannya. Nah, pengunciannya dibuka, didorong langsung. Set. Begitupun yang di sini, buka, dorong di sini. Kalau lo rasa penguncian ini kurang kencang, tinggal diputar-putar di sini aja nih. Nah, tinggal diatur-atur di sini aja untuk pengunciannya. Dan di bagian bawahnya ini ada mud, kalau nggak salah ini namanya mud nih. Jadi ketika lo buka itu ada yang bisa menusuk tajam ke bagian tanah, tapi ketika biasa di tanah itu mending dipasang aja mud kayak gini. Dan di sini ada stopper juga nih. Jadi ketika jalannya itu berpasir, nggak terlalu amblas ke dalam pasirnya karena memang di sini ada stopper. Nah, biasanya yang sering hilang tuh mudnya ini nih, bahan rubber di bagian bawahnya ini, karena ada beberapa trekking pole yang nggak terlalu kenceng pengunciannya. Alhasil ketika dipakai itu suka hilang di sini, tiba-tiba di rumah baru hilang. Ini sih terbilangnya kenceng ketika gua pasang kayak gini, makanya di sepanjang perjalanan naik kemarin walaupun hujan ya, ini masih tetap ada karena biasa hilang di sini. Dan harga yang dijual oleh Venturis ini di 105.000. Menurut gua nih salah satu trekking pole yang bisa lu pilih juga karena harganya ya masih affordable di kantong, apalagi pendaki-pendaki pemula atau pelajar, budget pelajar ini bisa jadi salah satu pilihan lu. Mau warna hitam boleh, mau warna merah boleh, silakan lu pilih sesuai dengan selera lu di sini. Karena ini sama aja, cuman beda warna aja. Oke, itu dia, ada tenda, ada kursi lipat, meja lipat, terus ada trekking pole dari mereknya Venturis, salah satu merek baru terbilangnya yang udah mulai rajin nih mengeluarkan produk-produknya. Dan udah gue sebutin juga, terutamanya di tenda ini ada kelebihan dan kekurangan yang silakan lu pertimbangkan sebelum lu membeli tenda Venturis Antares 4 ini. Kalau lu tanya ke gua, lebih bagus Antares 4 dari Venturis atau Antares 4 dari Basic? Menurut gue sih sama aja, karena dari spesifikasinya sama persis. Bedanya untuk yang Venturis Antares 4 ini dapat bonus pasak heksagonalnya, itu yang gak gue dapetin kemarin di Basic Antares 4. Silakan lu pertimbangkan aja. Kalau emang lu suka dengan barang-barang yang tadi gue review, udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini, atau lu ngeklik keranjang yang ada di YouTube Shopping di pojok bawah kanan ini. Oke, kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Kalau emang lu mau menambahkan pengalaman lu memakai produk-produk Venturis, mungkin salah satu yang gua review di sini, silahkan komentar di bawah aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.